Coba kita berhenti sejenak untuk bikin konten di TikTok dan nonton video ini sampai habis ya, terutama untuk kalian yang biasa cari cuan dari TikTok, entah sebagai content creator, marketer, entrepreneur. Kalian coba berhenti dulu, please, karena di video kali ini aku akan coba kasih tahu ke kalian, aku akan coba rangkum berbagai macam tren yang muncul di TikTok untuk tahun 2023 ini berdasarkan salah satu report yang aku baca kemarin, yakni report dari TikTok sebenarnya. Judulnya What's Next? TikTok's Annual Global Trend Forecast. So kalau misalkan tertarik, langsung aja kita stay tune. Oke, sebelum kita langsung masuk ke sesuatu yang lebih praktikal, kita harus tahu dulu nih ya, highlight gambaran besar kira-kira apa sih yang sebenarnya berubah dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari kacamata audiens gitu. Kalau misalnya di tahun 2022 orang tuh udah merasa quarantine udah mulai sangat berkurang, semua mulai sedikit-sedikit kembali ke normal. Mereka tuh ngerasa ya, berdasarkan survei ini, mereka nggak perlu gitu untuk kembali ke kehidupan mereka yang mereka jalanin sebelum pandemi. Mereka melihat, oh ternyata ada ya alternatif lain, cara menjalani kehidupan yang lain yang sedikit banyak benchmarknya itu ya mereka dapetin contoh-contohnya itu dari TikTok. Dari sini kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2023? Sepertinya sih akan sangat banyak audiens TikTok ya yang merasa mereka akan lebih banyak mencari solusi dan cara lain bagaimana sih bisa mewujudkan mimpi mereka dengan cara yang berbeda dari sebelum pandemi dan mencari jawabannya itu dari TikTok. Paling nggak dari sini teman-teman udah dapat sedikit banyak clue ya kira-kira apa yang akan terjadi di TikTok dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita akan bahas secara detail di sini. Dan yang pertama yang muncul dari report ini adalah TikTok is a source of actionable entertainment. Apa sih impactnya dari sini? Kita harus paham bahwa mereka ini pengen sesuatu yang actionable. Mereka tuh nggak pengen cuma diperlakukan sebagai passive audience yang cuman kayak nonton doang, kayak kita pas nonton TV zaman dulu, atau kita sebagai audience di platform-platform yang lain di luar TikTok. Biasanya kan lebih searah gitu ya. Tapi di TikTok orang nggak pengen gitu diperlakukan seperti itu. Orang pengen lebih banyak dilibatkan. Buktinya adalah ya semakin banyak orang yang memanfaatkan fitur stitch video, makin banyak yang nge-comment, makin banyak yang nge-repost dan bahkan juga nge-report ya. Seberani itu dan pengen terlibat itu loh audiens TikTok zaman sekarang. Nah, apa yang kita bisa lakukan dari sini? Nah, yang pertama, pastikan kalian ketika kalian jualan itu benar-benar kalian show ya, show aja, don't tell. Jangan menggurui, tapi kalian cuma memperlihatkan aja secara mulus gitu. Karena di TikTok kalau misalnya kelihatan banget ngiklan itu cepet banget sih di skip. Kita harus beradaptasi gitu sebagai kreator dengan behavior audiens TikTok yang seperti itu. Don't tell but show itu kayaknya udah klasik banget, kayaknya udah ada dari dulu kak gitu. Cuman 2023 prediksi aku sendiri sih bakal lebih strong lagi ya tren ini dan kita harus menguasai sih gimana caranya bisa ngelakuin hal ini. Salah satu cara paling gampang yang bisa kalian lakukan adalah kalian coba aja ya, ketika kalian mau jualan atau menceritakan sesuatu, coba kalian masukin konten-konten tersebut ke dalam personal stories. Bentuknya itu konten-kontennya perbanyak yang POV ya, atau point of view videos. Nah di sini kalian bisa manfaatkan fitur-fitur kayak caption generator atau bikin subtitle secara otomatis biar orang tuh bisa lebih nyerap gitu ketika mereka dengerin video kalian. Mereka juga bisa sambil baca captionnya biar intinya semuanya lebih nyampe. Atau kalian juga bisa pakai voice over kalau misalnya kalian nggak pengen kayak nampilin muka kayak gini pas bikin POV videos. Ya udah gitu, kalian tinggal masukin suara aja terus pakai video-video yang lain. Terus jangan lupa juga kalian harus pantengin kolom komen. 74% orang ya audiens di TikTok tuh mengatakan bahwa kolom komen itu sangat-sangatlah useful untuk dibuka. Jadi sekarang itu kalau orang habis dengerin kreator di konten itu nggak cukup ada kebiasaan yang lain, yakni mereka akan buka kolom komen. Jadi jangan takut untuk ya cobain untuk nge-stitch video orang lain lewat kolom komen dia ya, biar kita bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens dari video itu aja. Terus kalian juga jangan takut gitu untuk menjalin engagement di kolom komen. Tren yang kedua ya, kita langsung bahas aja, dimana ternyata TikTok itu ya dijadikan sebagai space for joy. Berdasarkan riset juga, 4 dari 5 pengguna TikTok itu mengaku bahwa mereka sangatlah terhibur dengan konten-konten yang ada di TikTok, tidak pernah bosan juga. Jadi emang algoritma TikTok ini sangat memuaskan ya. Kreator pasti makin seneng ya ngeliat orang tuh makin banyak spend their time on TikTok on screen. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya sekali lagi, untuk membuat konten kita lebih entertaining itu tadi, cobalah terbiasa dengan konsep the meaning of life. Jadi bikin hidup kalian itu sebagai meme aja gitu, sebagai meme. Aku
Aku tuh nyebut meme itu meme tau. Ya udah. Anyways, jadi coba kalian turn tragedy into comedy. Aku tahu ini kayaknya nggak semua orang bisa juga, cuman kalau misalnya kalian udah mulai terbiasa untuk melakukannya, kalian tuh bisa mendapatkan itu tadi, engagement, nggak cuma engagement tapi juga trust, karena kalian berani gitu untuk being vulnerable di depan layar. Kalian bisa pakai fitur-fitur kayak green screen untuk misalnya lagi menceritakan sesuatu yang hubungannya sama chat-chat mantan atau apa, terus habis itu fitur live misal untuk ngobrol-ngobrol ringan sama penonton, dan disisipin juga gitu produk-produk atau service-service yang dimana kalian coba perlakukan si produk itu sebagai solusi gitu dari masalah yang sedang kalian ceritakan atau tragedi yang sedang kalian ceritakan itu tadi. Nah, cara lain orang mendapatkan hiburan dari TikTok itu adalah ternyata dengan little luxury. Nah, ini ada tren hiburan yang baru yang aku juga baru tahu sih, yang namanya little luxury, alias pengguna TikTok itu ternyata melihat TikTok itu sebagai tempat untuk mencari inspirasi gimana ya caranya bisa menghibur diri mereka dengan budget mereka sendiri gitu yang cukup aja. Jadi nggak perlu kayak beli mobil untuk menghibur diri atau harus ke mana ke luar negeri untuk bisa healing dan lain-lain. Ternyata TikTok ini memberikan perspektif yang beda dan orang ngerasa oh ternyata bisa ya orang hibur diri dengan kayak jajan cilok di pinggir jalan gitu-gitu. Dan semakin banyak sih orang yang aku lihat di TikTok tuh semakin engage dengan konten-konten kayak gini. Bahkan ya terakhir tuh aku lihat ada konten orang-orang ini pada spill gitu pengeluaran mereka sebagai keluarga, entah sebagai pasangan baru atau pasangan yang udah punya anak 1, 2, 3, baru dibuka secara detail semuanya gitu. Ya keren aja gitu. TikTok ini beneran membuat semua orang ini pengen beneran terlibat dan pengen terbuka, pengen sharing, sekaligus mereka pengen mencari hiburan juga. Jadi ya kalau kalian pengen manfaatin ini, sekali lagi kalian bisa manfaatin fitur-fitur kayak TikTok Shop untuk jualan live ya, jualan sesuatu produk nggak apa-apa apapun, tapi buat produk ini itu bisa menyelesaikan permasalahan yang relevan buat orang. Ya itu sih, bisa dibikin konten. Stop mandi lumpur. Ada cara lain kok untuk ngehibur audiens kalian di TikTok. Jadi jangan menyerah untuk menjadi kreatif yang edukatif. Oke, tren ketiga yang terakhir yang aku pengen highlight di sini adalah ini bagus nih. TikTok creates community ideals ya. Kalau misalnya kita ngerasa di dunia nyata kayaknya hidup ini chaos, ternyata banyak orang yang pergi ke TikTok untuk kayak menvalidasi informasi, mengutarakan kebenaran yang menurut perspektif dia itu benar gitu. Dari tren yang ketiga ini berarti kita bisa tahu nih sebagai kreator, ternyata banyak orang nih yang memakai TikTok ini sebagai tempat untuk reimagining themselves. Mereka pengen menciptakan mereka yang baru, personality yang baru, behavior yang baru, masa depan dan mimpi yang baru dengan benchmark yang ada di TikTok. Yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak lagi sih create conversation yang genuine, yang beneran gitu lewat video-video kalian. Terus abis itu coba kalian explore juga keyword-keyword yang spesifik aja, nggak perlu keyword-keyword yang lagi tren atau yang bisa mencakup jangkauan yang luas banget. Karena aku juga baru tahu nih dari sini bahwa TikTok itu 1,8 kali ya akan coba memperkenalkan konten-konten topik-topik baru kepada user yang baru, dan ternyata user-user ini walaupun diperkenalkan dengan topik yang mereka sebelumnya nggak tahu, ternyata mereka akhirnya suka gitu. Jangan lupa highlight juga bestie behavior-nya, jangan sampai kelupaan ya, karena ternyata 60% dari user TikTok itu ya mereka itu mengambil tindakan di luar platform itu berdasarkan rekomendasi yang mereka dapatkan dari kreator yang mereka percaya di TikTok daripada di platform-platform lain, dan terutama selebritis. Kalau misalnya kalian budgetnya masih rendah banget, kalian nggak sanggup hire mega influencers, jangan sedih, karena malah justru ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian coba taruh budget marketing kalian ke kreator-kreator yang lebih kecil, yang mereka memang engage gitu sama audiens mereka. Karena data berbicara bahwa audiens zaman sekarang itu lebih mendengar kreator yang non-selebritis daripada selebritis itu sendiri. Kayaknya gitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat, semoga itu tadi bisa membantu kalian. Jangan lupa kalian komen atau like juga kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.